Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 11 Agustus tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Harun memilih mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Harun memilih mereka. Dan ayat firman Tuhan Kisah 7 ayat 40 dan 41. Kata firman Tuhan, kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Rekan kerja Musa yang ditinggalkan dengan tanggung jawab serius terhadap bangsa itu selama ketidakhadirannya, mendengar mereka mengucapkan keluhan bahwa Musa telah meninggalkan mereka dan mengungkapkan keinginan untuk kembali ke Mesir. Namun karena takut menyinggung orang, dia diam. Dia tidak berani berdiri teguh untuk Tuhan. Tetapi untuk menyenangkan orang, dia membuat anak lembu emas. Dia sepertinya tertidur sampai awal kejahatan. Ketika kata pemberontakan pertama diucapkan, Harun mungkin telah menyadarinya. Tetapi dia begitu takut menyinggung bangsa itu, sehingga dia tampaknya bersatu dengan mereka dan akhirnya dibujuk untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Kata Harun tanpa ragu-ragu atau malu, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun memengaruhi anak-anak Israel untuk melangkah lebih jauh dalam penyembahan berhala daripada yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak lagi khawatir karena kemuliaan yang membara seperti api yang menyala-nyala di atas gunung telah melahap pemimpin mereka. Mereka mengira mereka memiliki seorang jenderal yang cocok untuk mereka, dan mereka siap melakukan apapun yang dia sarankan. Mereka berkorban untuk dewa emas mereka. Mereka mempersembahkan korban perdamaian dan menyerahkan diri mereka untuk kesenangan, keributan, dan mabuk-mabukan. Betapa sering pada zaman kita ini, cinta kepelisiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan. Satu agama yang mengizinkan manusia sementara mengadakan upacara kebaktian untuk menyerahkan diri kepada pemanjaan hawa nafsu dan sifat mementingkan diri. Adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini, seperti pada zaman Israel. Dan hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek, yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di dalam jemaat, akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah, dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Jadi saudaraku, seringkali ketika kita menjadi orang yang tegas, orang katakan dalam bahasa Manado, ngana lekwa terlalu tegas. Dan kemudian kita menjadi lembek. Seperti kata firman Tuhan hari ini, seperti Harun, seorang pemimpin yang lembek. Dia mau mengikuti keinginan, padahal perintah atau permintaan orang Israel pada waktu itu, Harun tahu itu salah. Tetapi untuk menyenangkan hati mereka, dia mengikuti keinginan mereka. Kadang-kadang saudara,
kita sebagai para pemimpin, kita mau mengikuti walaupun kita tahu itu salah. Pemimpin bukan hanya seorang pendeta atau ketua jemaat di gereja, tetapi seorang kepala rumah tangga, seorang ibu rumah tangga adalah pemimpin di rumah. Kadang-kadang kita tahu itu salah, tetapi kita mau memanjakan anak-anak kita, sehingga kita menjadi lembek, keputusan kita menjadi lembek, peraturan di rumah menjadi lembek, sehingga anak-anak kita, rumah tangga kita dibawa ke jurang kebinasaan. Hari ini biasanya pekabaran kalau ada nama tokoh itu positif diangkat. Tapi hari ini Harun memang adalah seorang pemimpin yang hebat. Tetapi hari ini pengalaman Harun diangkat yang negatif untuk menjadi pengalaman kita. Agar kita tidak boleh berkompromi. Kalau namanya itu sebuah peraturan, kalau namanya itu sebuah ketetapan, harus kita turuti, harus kita ikuti. Kalau ada kesalahan, kalau kita tahu permintaan itu salah, maka jangan sampai kita lembek, jangan sampai kita mengikuti arus untuk tidak menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Nah, itulah sebabnya pekabaran pagi ini mau menuntun kita, mau mengajak kita. Mari saudara-saudara, kita harus dalam hidup ini harus berdisiplin, mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan juga orang lain, sehingga bisa tunduk pada aturan. Tentunya kita harus memakai hati. Jadi jangan menjalankan peraturan tidak menggunakan hati, harus menggunakan hati. Tetapi hati yang dimaksud di sini bukan hati yang lembek, tetapi hati yang menggunakan tongkat, agar tongkat itu akan menjadi alat ukur, sehingga di dalamnya ada penggembalaan, tetapi juga ada disiplin. Kiranya Tuhan berkati pekabaran pagi ini yang begitu indah menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran firman Tuhan yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami. Kadang kami lemah oleh karena perasaan kami kepada orang lain, sehingga kami lembek terhadap peraturan. Tapi pagi ini pekabaran ini menguatkan kami. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami semua. Pelihara kami hari ini di setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Segala harapan-harapan kami hari ini tercapai karena Tuhan. Berkati semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Bila kasih Allah menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.